Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video kali ini kita akan membahas kurang lebih ada 4 saham. Semuanya dari sektor blue chip ya teman-teman, saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. Saham MDKA secara weekly time frame sepanjang 1 minggu terakhir naik 8% dengan closing di area 4860. MDKA sendiri sudah berhasil mengkonfirmasi sebuah pola ataupun sebuah pergerakan ya teman-teman, yaitu ascending triangle dengan neckline di 4540. Target kenaikan dari ascending triangle-nya berada di area 5730. Dan posisinya saat ini bergerak dengan sangat baik. Untuk yang terdekat, tentu ada potensi untuk nutup gap dulu. Gap down yang waktu itu ditinggalkan ketika MDKA mengalami koreksi yang cukup signifikan, di mana area gapnya itu ada di area 4980. High minggu ini sudah menyentuh area 4940. Artinya kalau kita lihat dari candle yang ada potensi pada perdagangan minggu depan untuk gap-nya ini ditutup ya teman-teman. Jadi ada potensi ditutup. Dan untuk support terdekatnya kita gunakan area neckline sekaligus area support di area 4540, atau kita bisa spare sampai area 4500. Kurang lebih ada di area 4500 ataupun 4440. Kita akan tuliskan di sini. Untuk area supportnya di 4540 sampai 4440. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau misalnya MDKA-nya dikasih koreksi sampai area 4440, maka itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area 5730. Kalau misalnya nggak dikasih turun sampai 4440, mulai memasuki area 4500, masih cukup menarik untuk bisa buy on weakness. Jadi silahkan dipantau aja pada perdagangan mendatang. Apakah akan langsung lanjut menyelesaikan target ke 5730 atau malah turun dulu untuk koreksi sekaligus retest daripada area neckline-nya yang merupakan area resisten yang kuat sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal breakout, baru akhirnya yang keempat berhasil breakout. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank BRI. Bank BRI bisa kita lihat bersama ya teman-teman. Kita akan masuk ke daily karena waktu kita sempat bikin analisa di daily time frame. Sempat jebol dari area supportnya di kisaran 4490 dan membentuk rounding top, dimana kita tuliskan di sini rounding topnya untuk target penurunannya sampai area 3950. Tetapi yang menarik, setelah jebol di area kisaran 4400 ataupun pada tanggal 11 Januari ya, low-nya di 4360. Kemudian Bank BRI berhasil rebound. Reboundnya juga cukup kencang, beriringan dengan rebound daripada IHSG. Sampai pada closing perdagangan kemarin, Bank BRI udah naik 6,69%. Untuk area resisten terdekat
ada di area 4710. Area yang sebelumnya juga adalah area support yang dijebol pada saat Bank BRI turun cukup signifikan. Untuk rounding topnya akan kita hapus dulu analisanya sementara karena bisa kita lihat bahwa pergerakannya cukup baik. Jadi untuk area support terdekat dari Bank BRI, kalau misalnya dikasih koreksi sampai area 4490 sebenarnya menjadi kesempatan untuk bisa buy on weakness. Dan kalau misalnya bisa breakout lagi dari 4710, ini bisa menjadi kesempatan yang sangat bagus karena artinya Bank BRI ada potensi kembali mengalami penguatan menuju area all time high-nya. Area all time high Bank BRI kalau nggak salah di 5020 sebelum akhirnya bikin double top dan mengalami penurunan. Kita akan cek bersama untuk area double topnya apakah sudah menyelesaikan target penurunan. Di sini dari 5020, iya memang double topnya sudah berhasil menyelesaikan penurunan ke 4400 dan ketika selesai target langsung rebound dengan sangat kencang. Bisa kita lihat bersama ya, target turunnya memang ke 4440. Jadi setelah Bank BRI menyelesaikan target, langsung rebound sangat signifikan. Walaupun memang dari sisi volume masih biasa-biasa aja teman-teman, belum mengalami volume-volume yang besar. Tapi dengan kenaikan yang ada menunjukkan sebuah pergerakan yang bagus. Kalau misalnya turun 4490, boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Boleh spare sampai area 4400. Dan kalau misalnya kita lihat 4400 jebol, kita akan lihat lagi pergerakan-pergerakan selanjutnya dan pola-pola apa yang akan dibuat oleh Bank BRI. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Antam. Antam salah satu saham yang bergerak sangat bagus ya. Bisa kita lihat bersama beberapa hari terakhir Antam naik kencang sekali. Di sini setelah dia breakout dari 2080, kita tuliskan targetnya itu bisa naik sampai kisaran area resisten di 2250. Dan ternyata Antam berjalan dengan sangat kencang sekali hingga akhirnya sekarang udah di area 2320. Artinya area resisten yang selama ini menahan Antam deket-deket 2200-an berhasil di breakout dan ini menjadi sebuah hal yang baik sekali. Kita akan hapus dulu untuk analisa yang ada lalu kita akan buatkan gambar yang terbaru ya. Bisa kita lihat bersama bahwa sebelumnya kita membuat analisa daripada Antam akan membentuk pola lanjutan yaitu cup and handle. Ini adalah cupnya dengan area low sampai kisaran 1770. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya dengan low sampai kisaran 1900. Dengan breakoutnya Antam pada perdagangan minggu ini, maka ada potensi untuk Antam kembali melakukan penguatan, di mana untuk target daripada cup and handle-nya itu bisa saja menuju sampai kisaran area 2600-an ya teman-teman. Di sini lebih tepatnya ada potensi menuju 2680. Dan yang menarik juga, pola besar dari Antam ini terlihat secara sekilas seperti membentuk ascending triangle dengan neckline di 2270. Artinya selain membentuk cup and handle ya teman-teman,
Ada juga pola lanjutan yang terbentuk, yaitu ascending triangle. Dan seharusnya kalau kita ukur dari bagian bawah, dari 1500-an kita tarik sampai area 2270. Lalu kalau kita letakkan area ini di atas 2270, berarti ada potensi untuk saham Antam kembali melanjutkan penguatan menuju ke area yang lebih tinggi, tepatnya di kisaran area 3000. Apakah akan tercapai? Kita akan lihat bersama pergerakan harian yang akan dibentuk oleh saham Antam. Tetapi yang terdekat, area 2680 harusnya bisa tercapai, karena kita bisa lihat bersama bahwa volumenya sudah cukup besar ya ketika mendekati resisten, malah semakin besar dan akhirnya berhasil breakout. Untuk area support terdekat, kalau Antam mengalami koreksi 2270, teman-teman bisa spare bersama sampai kisaran area 2180. Jadi kalau turun menuju ke area neckline sekaligus area support, itu bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dengan target tentu yang terdekat ada di area kisaran 2680, yang sepertinya itu juga adalah area resisten. Ya betul, ini ada area resisten di sini. Dan juga ada gap pada saat Antam juga sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan juga setelah itu ada potensi lanjut ke area 3000. Jadi kalau dikasih koreksi 2200, silahkan untuk dipantau. Dan untuk saham keempat, saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank BNI. Bank BNI pada perdagangan minggu ini terlihat cukup baik ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa Bank BNI berhasil mantul dari area supportnya di kisaran 8.425. Terlihat seperti membentuk rounding top dengan neckline di 8875. Di mana kita tuliskan target penurunannya ke 7650. Dan yang menarik di 8425 tertahan. Kita nggak tahu apakah Bank BNI akan kembali menguat lalu menuju ke area resisten berikutnya, atau malah Bank BNI membuat right shoulder ya. Karena di sini terlihat seperti ini left shoulder. Lalu ini adalah area head sampai 8425. Dan kita nggak tahu nih, apakah ini right shoulder atau pergerakan seperti apa yang akan dibentuk oleh Bank BNI. Sementara ini Bank BNI closing di area resisten, di mana area resistennya di 9075, closingnya di 9025. Untuk area support terdekat, kita gunakan area neckline daripada rounding top di kisaran area 8875. Untuk sementara, kita akan hapus dulu untuk analisa head and shoulders-nya. Bahkan untuk rounding top-nya sudah bisa kita lihat batal ya. Karena di area 8425 berhasil mantul dan berhasil kembali berada di atas 8875. Jadi untuk saat ini, area support terdekat yang akan kita gunakan untuk Bank BNI ada di area 8875. Kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, bisa beli di sini. Ataupun kalau dikasih koreksi kembali sampai 8425, kita akan lihat bersama teman-teman. Apakah 8425 menjadi area demand yang mampu menahan Bank BNI, sehingga bisa saja menjadi double bottom, kemudian kembali melanjutkan uptrendnya. Atau malah ketika gagal bertahan di atas 8875, kemudian turun ke 8425 dan membentuk head and shoulders, yang artinya ada potensi turun jauh lebih dalam untuk Bank BNI.
Kita akan lihat area support yang ada. Kita tidak menebak-nebak, kita hanya bereaksi terhadap chart yang diberikan atau yang ditampilkan daripada pergerakan harian. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham MDKA, yang kedua saham BBRI, yang ketiga saham Antam, dan yang keempat saham Bank BNI. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan, ataupun mengikuti channel Telegram kita dengan link yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.